melayani nafasku. Setiap kali
berkati sama-sama katakan amin. Amin. Yang percaya katakan amin. Amin. Natal itu membawa pemulihan. Ya. Jadi memang ada kaitannya dengan apa yang Tuhan mau kita mengerti dalam hidup kita. Ternyata kalau Tuhan itu nggak hadir di dunia ini, mungkin banyak sekali hal yang belum bisa dikatakan sesuatu yang luar biasa. Waktu dia hadir baru ada hal yang luar biasa. Yang mati bangkit, ya. Yang buta melihat, yang tuli mendengar, sakit kusta disembuhkan. Dan yang hari ini kita dengar adalah perempuan pendarahan yang 12 tahun sudah menantikan kesembuhan, mendapatkan kesembuhan. Nah, saudara, kalau kita melihat Markus pasal 5 ayat 25 sampai yang ke-34, tapi kita akan coba baca aja Markus pasal 5 ayat yang ke-25. Dikatakan dari versi lain, dikatakan ada, coba tampilkan Markus pasal 5, dikatakan adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun namanya menderita apa? Ayat yang ke-26, ya. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskan semuanya yang ada padanya. Namun sama saja ada faedahnya, malah sebaliknya keadaan fisiknya malah semakin memburuk. Ya. Ayat ke-7, nah ini yang bagus. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu yang mendekati Yesus dari belakang dan menjamah juga. Jadi kalau kita melihat Matius, dalam hatinya mengatakan asalku jamah jubahnya. Masalah firman Tuhan ini memberikan kita sebuah pengertian bahwa sebenarnya Natal itu adalah berita. Sama-sama katakan berita. Berita. Sesuatu yang harus didengungkan tentang siapa Yesus itu. Dialah Tuhan yang luar biasa. Dialah Tuhan yang ajaib, ya, penasehat yang ajaib, Bapa yang kekal, Raja damai. Nah, waktu saya mendengarkan firman Tuhan ini, waktu saya mendengarkan tema ini dan saya mencoba tadi mempersiapkan firman Tuhan ini, saya mendapatkan 3 poin tentang arti dari Natal itu membawa kesembuhan, atau Natal itu memberikan sebuah pemulihan. Ya. Nah, poin yang pertama yang saya mau sampaikan sama saudara adalah Natal itu adalah journey, pengalaman. Sama-sama katakan pengalaman. Jadi kalau saudara setiap Natal berganti tahun, dalam Januari sampai Desember kita tidak menerima sebuah pengalaman ilahi yang luar biasa, maka Natal itu akan menjadi sebuah hal yang biasa saja. Ya, saya masih ingat Natal tahun lalu membuat saya itu nangis, karena Natal tahun lalu adalah Natal pertama saya dengan cabang-cabang yang begitu banyak. Tahun lalu 1 tahun Tuhan bukakan saya 4 cabang dalam 1 tahun. Bukan gereja yang kecil, sudah kita buka. Ya. Di Bandung itu ada sebuah gereja yang kita buka JKI Potion, kita bikin di aula sekolah, itu bisa muat 700, besar. Semarang juga, Bandung juga, Surabaya juga, Bekasi juga. Ya. Dan waktu saya Natal di situ, dan hadirat Tuhan kuat sekali di situ. Nah, perempuan pendarahan ini dia tahu bahwa dia harus punya pengalaman dengan Tuhan. Dari segitu banyak orang gak perhatikan, Yesus itu sedang berjalan untuk bertemu dengan anaknya Yairus yang seorang kepala ibadat yang anaknya meninggal pada waktu itu. Sebenarnya tujuan Tuhan ke sana. Dan begitu banyak orang berdesak-desakan untuk berjumpa dengan Tuhan, untuk bertemu dengan Tuhan. Ini malam saya coba searching gitu ya tentang firman Tuhan ini. Kurang lebih hari itu yang mengkerumuni Tuhan itu mungkin 500-an orang sampai 600 orang. Makanya di daerah itu begitu banyak orang yang datang, karena memang pada waktu itu Yesus itu di daerah
Tiberias, di daerah Kapernaum, di daerah Galilea itu sangat familiar. Bahkan waktu itu ada kisah tentang 5 roti 2 ikan di mana 5.000 laki-laki yang dikasih makan belum perempuan sama laki-laki, sama anak-anak. Kemungkinan besar bisa 10.000, 12.000. Ya. Kemarin saya baru pulang, lalu saya baru pulang dari Israel bersama dengan tim. Ya, saya udah ke Israel 25 kali. Makanya namanya Joy Israel. Kalau ke Palangkaraya terus takutnya namanya Joy Palangkaraya. Kemarin yang ke-25 kali saya ke sana. Saya waktu di sana kemarin saya kasih tahu kepada peserta yang ikut ini. Di zaman dulu itu nggak ada mic, nggak ada speaker. GKI Dewi Gusyain Palangkaraya, tentunya mungkin ada sedikit pengumuman Bapak Ibu Saudara-saudari. Untuk pengumuman yang pertama adalah ibadah doa pagi bangun tahta akan diadakan setiap hari Senin sampai dengan Sabtu di channel YouTube dan juga Zoom Joy Israel dan GKI Dewi Gusyain. Dan juga untuk KKR Pemulihan setiap hari Senin, Rabu, dan juga Jumat juga di akun YouTube Joy Israel dan GKI Dewi Gusyain setiap pukul 19.00 atau jam 7 malam sampai dengan jam 9 malam. Dan khusus untuk besok hari Jumat, Bapak Ibu Saudara-saudari, ada KKR Pemulihan yang sangat istimewa karena besok hari Jumat adalah KKR Pemulihan Malam Nubuatan. Jadi besok di hari Jumat, Pastor Joy Israel akan menubuatkan satu persatu Bapak Ibu bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang masuk ke dalam Zoom ya. Jadi Bapak Ibu khusus hari Jumat kami undang dengan penuh kasih apabila Bapak Ibu rindu untuk mendapatkan nubuatan juga pesan dari Tuhan, bisa bergabung melalui Zoom Joy Israel dan GKI Dewi Gusyain setiap pukul 19.00. Bagi Bapak Ibu yang ingin mendapatkan linknya mungkin bisa menghubungi Ibu Olga Maya ataupun Ibu Ratih yang ada di belakang. Baik, mungkin itu pengumuman dari kami. Dan nanti Bapak Ibu Saudara-saudari, saya ingin bertanya apakah ada Bapak Ibu Saudara-saudari yang sakit pendarahan saat ini, yang mungkin menderita sakit pendarahan? Jika ada, nanti Bapak Ibu selesai doa berkat untuk Bapak Ibu Saudara-saudari yang sakit pendarahan bisa maju dulu ke depan. Lalu untuk Bapak Ibu Saudara-saudari yang mungkin memiliki sakit penyakit yang lain, nanti Bapak Ibu bisa memegang bagian tubuhnya yang sakit ya. Jadi seandainya Bapak Ibu Saudara-saudari mungkin mengalami sakit di bagian lambung atau di bagian perut, Bapak Ibu bisa pegang dengan menggunakan tangan kiri. Jika mungkin sakit kepala, bisa megang kepalanya. Jika mungkin sedang penuh dengan pergumulan, Bapak Ibu Saudara-saudari bisa memegang dada Bapak Ibu Saudara-saudari. Dan nanti prosesi untuk pengurapan yang akan dilakukan oleh Pastor Joy Israel, Bapak Ibu berbaris ya, Bapak Ibu berbaris dari sisi sini, nanti Pastor Joy Israel ada di tengah, nanti akan berjalan dan semuanya pasti akan mendapatkan giliran. Baik, mungkin itu pengumuman dari kami. Kita